Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Kali ini gue mau cerita pengalaman teman gue yang bernama Joe. Dan si Joe ini dulu pernah satu kantor dengan gue. Tapi pengalamannya ini bukan di saat dia bekerja di kantor yang sama dengan gue. Jadi kita langsung aja nih masuk ceritanya. Si Joe itu senang banget ketika dapat kabar kalau dia diterima kerja di perusahaan swasta di wilayah Tangerang. Udah banyak perusahaan yang dia lamar, tapi sampai 1 tahun lamanya, si Joe ini belum juga diterima-terima kerja. Entah karena pengalaman yang kurang atau tesan yang nggak lolos, nggak ada yang tahu tuh karena tidak pernah diberi kabar oleh pihak HRD. Hari pertama kerja, Joe ini semangat banget karena bisa kerja di bagian kantor. Walaupun saat masuk kerja di hari pertama, udah dikasih tahu tuh sama manajernya kalau dia harus siap-siap kerja lembur. Bahkan suatu saat di rolling untuk kerja malam. Oh iya nih, si Joe ini kerjanya di pabrik, tapi bagian office-nya. Jumlah karyawan office-nya aja mencapai 80 orang, belum lagi di pabrik yang jumlahnya sampai ribuan. Pagi itu, Joe sudah berada di ruang tunggu kantor. Sambil menunggu jam waktu masuk, dia terlihat sibuk memainkan handphonenya di tangannya. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja, jadi belum tahu di mana meja dan kursinya. Makanya si Joe disuruh tunggu dulu di ruang tamu kantor. Selamat pagi, Joe. Sapa seorang laki-laki berbadan tegap memasuki ruangan itu. Joe langsung berdiri mengulurkan tangannya. Selamat pagi, Pak. Laki-laki berbadan tegap itu adalah Pak Yudi. Dia adalah manajer personalia yang beberapa hari lalu juga bertemu Joe untuk wawancara dan tes. Jadi sudah tak asing lagi buat mereka. Joe, hari ini saya akan memperkenalkan kamu ke karyawan bagian office, tapi tidak semua ya. Karena saya hanya memperkenalkan kamu ke bagian level up kepala bagian saja. Sedangkan untuk yang lainnya nanti kamu silakan memperkenalkan diri kamu jam istirahat nanti ya. Pak Yudi pun mempersilahkan Joe untuk mengikuti dia menuju ke lantai 2. Lantai 2 diperuntukkan untuk karyawan bagian kantor, sedangkan pabrik terpisah dari gedung kantor. Sedangkan lantai 1 dipergunakan sebagai ruang tunggu tamu dan ruang training karyawan. Dari satu ruangan ke ruangan lain, Pak Yudi memperkenalkan Joe ke setiap kepala departemen. Setelah semua diperkenalkan, akhirnya Joe kembali ke ruangan departemennya, yaitu departemen akunting. Hari pertama Joe bekerja hanya diperkenalkan cara menggunakan software akunting dan beberapa pekerjaan lainnya, sehingga tepat jam setengah 6 sore dia pun sudah pulang dari kantor. Singkat cerita, di hari ketiga Joe bekerja, dia diminta untuk menyelesaikan inputan voucher beberapa bulan yang lalu di program yang baru. Mau tidak mau dia harus rela lembur sampai malam. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Tidak ada karyawan lain selain Joe di lantai 2 itu. Dengan mata tertuju fokus ke layar komputer, dia lupakan jam dinding yang perlahan-lahan bergerak melewati jam 10 malam. Saat dia sedang fokus, dari sudut matanya dia melihat ada sosok laki-laki percis berada di sampingnya dengan jarak sekitar 2 meter. Dia langsung menoleh ke arah samping. Dilihatnya seorang karyawan berpakaian office boy membawa nampan berisikan gelas. Joe langsung tersenyum ke arah office boy itu. Mas belum pulang?" Office boy itu tidak menjawab. Tangannya mengambil gelas yang berisikan teh hangat dari nampan dan diletakkan di samping meja Joe. Laki-laki itu pergi tanpa sepatah kata pun dari ruangan itu. "Makasih ya, Mas." Joe meletakkan voucher yang dia pegang di atas keyboard komputer. Tangannya mengambil gelas yang tadi diletakkan OB itu. "Baik banget tuh OB, tahu aja gue butuh minuman." Perlahan-lahan gelas berisi teh hangat itu menghampiri bibirnya. Rasa manis dan hangat langsung terasa di tenggorokan Joe. Baru saja satu tegukan dirasakan Joe, tiba-tiba dia mendengar ada suara seperti orang menarik kursi. Dia mempertajam pendengarannya. Kali ini dia mendengar suara printer berbunyi.
Masih ada orang? Berarti gue nggak sendirian dong. Mata Joe tertuju ke jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 10:30 lewat. Dia berdiri keluar dari ruangan. Niat Joe malam itu ingin berkenalan dengan karyawan yang masih lembur. Karena selama 3 hari ini dia tidak sempat berkenalan. Apalagi sikap beberapa orang di lantai 2 itu terlihat cuek dan tidak begitu ramah dengan orang baru. Kakinya mulai melewati beberapa ruangan yang disekat dari kaca bening. Jadi, setiap orang yang melewati lorong kantor bisa melihat aktivitas orang lain di dalam ruangan. Satu persatu ruangan dilewati, tapi tidak terlihat ada siapa-siapa. "Malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Suara berat seorang laki-laki menghentikan langkah Joe. Joe langsung membalikkan badannya ke arah suara tadi. Dilihatnya laki-laki berbadan tegap berseragam security sudah berada beberapa meter di belakangnya. "Bapak mencari siapa?" tanya security itu dengan nada tegas. Enggak, Pak. Saya nggak cari siapa-siapa. Tadi saya dengar ada suara printer. Saya pikir masih ada orang di sini." "Semua sudah pulang, Pak. Tinggal Bapak yang belum." "Oh, gitu ya, Pak. 20 menit lagi, Pak. Nanti saya pulang." "Bapak mau pulang jam berapapun silakan, Pak. Bukan berarti saya mengusir Bapak. Kebetulan aja tadi saya lagi patroli dan lihat Bapak kayak mencari sesuatu. Makanya saya tanya, Pak." Baik, Pak," jawab Joe sambil berjalan menuju ke ruangan kerjanya. Sedangkan Bapak security itu memasuki beberapa ruangan yang belum diceknya. Joe kembali duduk di kursinya. Perasaannya mulai kurang nyaman. Tangannya mematikan komputer dan merapikan berkas-berkas voucher di atas meja. Niatnya ingin segera cepat pulang. Tas ransel yang tadinya ada di kolong meja diambil dan diletakkan di pundaknya. Dia bersiap-siap untuk segera pulang. Sebelum melangkah, matanya tertuju ke gelas teh hangat tadi. Tangannya meraih gelas itu dan seteguk teh di dalam gelas itu diminumnya. Ketika air teh yang diminumnya itu udah sampai di tenggorokannya, tiba-tiba wajahnya Joe berubah seketika. "Kok tehnya basi? Kenapa rasanya beda sama yang tadi?" Joe mendekati gelas itu ke hidungnya. Aroma bau basi dan bau air busuk tercium dari teh yang tadi disajikan oleh seorang laki-laki berseragam OB malam itu. Joe langsung meletakkan gelas itu dan berjalan keluar ruangan untuk segera pulang. Besok paginya sekitar jam 7, Joe sudah berada di kantor. Layaknya anak baru, datang pagi dan langsung kerja, itulah yang dilakukannya. Sampai tak terasa waktu jam 12 untuk istirahat sudah terlewatkan. Joe masih tetap di kursi dengan beberapa dokumen di tangannya. Teman-teman satu ruangannya pun terlihat kurang bersahabat. Mereka tidak mengajak makan bareng. Mereka terlihat individu, masing-masing keluar sendiri-sendiri ke kantin. "Joe, belum makan?" Suara itu membuat Joe menoleh ke arah pintu. Di balik pintu berdiri laki-laki bertubuh kurus berambut ikal. Dan ternyata dia adalah Leo, staf HRD yang sudah 5 tahun bekerja di kantor itu. Joe langsung menghampiri Leo dan bersama-sama menuju ke kantin untuk makan siang. Dan selama 4 hari bekerja di sana, Leo lah orang pertama kali yang mengajak Joe untuk makan bareng bersamanya. Sekitar jam 3 siang, Joe dipanggil ke ruangan manajernya dan meminta Joe untuk lembur malam ini melanjutkan pekerjaannya yang kemarin belum selesai. Waktu terus berjalan, sampai tepat waktu menunjukkan pukul jam 7 malam, teman satu ruangan dengan Joe terlihat sudah bersiap-siap untuk pulang. Ita pun pamit pulang duluan. Sampai sebelum pulang, Ita menghampiri Joe. "Joe, kamu pulang jam berapa kemarin?" "Hampir jam 11, Kak." "Kak Ita rumahnya di mana?" "Di belakang pabrik ini." "Ya udah, Joe, hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam. Kalau bisa, jangan ke pantry kalau udah malam." "Emang kenapa, Kak Ita?"
Joe penasaran dengan perkataan itu. Ita hanya tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Joe sambil berjalan menuju pintu ruangan untuk segera pulang. Waktu tak terasa sudah menunjukkan pukul 10 malam. Joe yang masih terlihat sibuk di depan komputer, tiba-tiba berhenti seketika melihat OB yang kemarin mengantarnya teh lewat di depan kaca ruangan kerjanya. Joe langsung berdiri hendak memanggil OB itu. Cepat amat tuh orang jalannya. Baru aja gue berdiri udah hilang aja. Joe pun keluar ruangan menuju pantry. Dia berharap di sana ada OB yang membawakan teh kemarin. Perlahan-lahan pintu pantry dibuka. Di wastafel, Joe melihat OB yang kemarin sedang membelakangi dirinya, berdiri menghadap wastafel. Entah apa yang dilakukannya. Mas, boleh minta teh manis hangat nggak? OB itu tidak menjawab. Tangannya menunjuk ke atas meja. Joe yang melihat tangan laki-laki itu mengalihkan penglihatannya ke atas meja. Di atas meja, dia melihat cangkir tapi tidak tahu isinya apa. Joe yang saat itu merasa senang karena telah dibuatkan teh manis sebelum ia meminta, langsung menghampiri cangkir di atas meja. Dan benar saja, ternyata isinya teh yang masih terlihat hangat dari kepulan asapnya. Joe langsung mengambil cangkir itu. Dia mendekati OB yang masih berada di depan wastafel. Namanya siapa, Mas? Kenalan dulu, saya Joe. Baru 4 hari di sini. Lagi-lagi OB itu tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala. Tangannya terlihat sedang membersihkan wastafel. Joe melihat wajah laki-laki itu hanya dari samping. Kulitnya terlihat pucat, putih, seperti tidak memiliki darah. Karena tidak ada respon dari OB itu, Joe langsung berbalik badan dan meninggalkan ruangan pantry. Saat kakinya melangkah menuju ke ruangan kerjanya, di tengah lorong lantai 2, dia berpapasan dengan ibu-ibu yang usianya sekitar 50 tahunan, mengenakan seragam kantor dengan tanda garis merah di dadanya. Di kantor tempat Joe bekerja, level jabatan ditandai dengan warna yang berbeda-beda dan diletakkan di bagian dada seragam kantor. Melihat warna merah di dada ibu itu menandakan kalau dia memiliki level kepala bagian departemen. Joe langsung menghentikan langkahnya. Dia menyapa ibu itu. Tapi tidak ada senyuman, bahkan menjawab sapaan Joe pun tidak. Joe hanya terdiam. Dia menoleh ke belakang ke arah ibu itu yang berjalan menuju ke ruangan pantry. Karena penasaran, Joe melangkah ke ruangan pantry. Niatnya sengaja untuk berkenalan dengan karyawan di kantornya, yang mungkin selama 4 hari ini belum mengetahui keberadaan dirinya. Tepat berdiri di depan pintu pantry yang tertutup, Joe tidak mendengar ada suara apapun dari dalam pantry. Perlahan-lahan tangannya mulai membuka pintu. Pintu yang tadinya dibuka sedikit, langsung didorongnya lebar sampai menyentuh tembok. Dilihatnya di pantry tidak ada siapa-siapa. Matanya melotot lebar seakan-akan tidak percaya apa yang dilihat. Ruangan pantry kosong, tidak ada satu orang pun di sana. Saat matanya masih menatap ruang pantry, hidungnya mencium bau busuk. Bau busuk itu terasa dekat sekali dengan badannya. Matanya tertuju ke cangkir teh yang dia pegang. Cangkir teh itu didekatkannya ke hidung. Dan saat itu juga Joe langsung muntah. Cangkir di tangannya langsung dilempar. Ternyata bau busuk itu berasal dari air yang berada di dalam cangkir di tangannya. Nggak pakai lama lagi, Joe langsung berlarian ke ruangannya, ambil tas dan langsung pulang. Besok paginya, Joe dipanggil ke ruangan HRD karena mendapat laporan dari security yang bertugas malam itu kalau Joe pulang tanpa mematikan komputer dan lampu. Bukan itu aja, dia pun harus menjawab pertanyaan cangkir yang pecah di depan pintu pantry. Joe menjelaskan apa yang terjadi semalam, tapi HRD menolak alasan yang diberikan Joe.
Hari itu juga Joe mendapat teguran dari manajer akuntingnya dan meminta Joe tidak menceritakan kejadian kemarin malam kepada karyawan di kantor. Waktu tepat jam 12 siang, satu persatu karyawan meninggalkan kursinya menuju kantin untuk makan siang. Tak terkecuali Joe dan Leo yang memilih meja makan di sudut kantin. Rupanya, Leo sudah mendengar apa yang terjadi kemarin malam. Makanya, dia mengajak Joe untuk duduk di meja paling ujung di kantin itu. "Elu semalam ngeliat apa, Joe?" Joe yang tadinya sedang menggigit tempe mendoan langsung berhenti dan meletakkannya di piring. "Lu kok tahu masalah gue?" "Joe, di sini apa yang nggak tahu? Mulutnya semua pada kayak ember. Walaupun udah dibilang jangan cerita kemana-mana, tetap aja bakal cerita." Mau tidak mau, Joe menceritakan apa yang terjadi kemarin malam. Dengan wajah yang biasa dan terlihat santai, Leo mendengarkan cerita Joe yang menceritakannya dengan serius. "Lu kok biasa aja kayaknya, gak ada kaget-kagetnya dengar cerita gua?" tanya Joe sambil membuka minuman botol di tangannya. "Nggak semua karyawan ngalamin yang kayak lu alamin. Kebanyakan nih yang pulang malam pasti bakal cerita besok paginya kalau malamnya diganggu." "Leo, gue mau tanya dong. Itu setan emang penunggu sini dari dulu ya?" Dengan raut wajah penasaran, Joe menunggu jawaban Leo yang masih mengunyah nasi di mulutnya. "Itu jin yang bisa menyerupai karyawan sini. Kalau kita pulang malam lebih dari jam 9, pasti biasanya kita suka ketemu sama orang office yang lagi kerja. Padahal itu bukan manusia, tapi jin. Kalau OB yang udah 2 kali bikinin gua teh itu juga jin?" tanya Joe penasaran. "Joe, semua juga jin yang ada di sini. Dulu pernah dipanggil orang pintar. Katanya sih nggak semua jinnya mau dipindahin. Nah, yang nggak mau dipindahin itu yang sekarang gangguin karyawan sini. Kalau soal OB yang bikinin elu teh, itu juga jin yang menyerupai OB yang pernah bekerja di sini 5 tahun yang lalu. Tapi OB itu udah meninggal. Katanya berantem sama temannya. Nah, yang paling jahat itu jin yang menyerupai OB itu. Dulu pernah ada anak baru. Malam-malam ke pantry, pintunya nggak bisa dibuka sampai 3 jam di dalamnya. Ketahuan pas security lagi patroli." Joe mengangguk-anggukkan kepalanya. Pikirannya teringat kata Kak Tia beberapa hari lalu yang melarang dia ke pantry kalau malam hari. Malam ini pun Joe harus lembur lagi. Tugas yang diberikan manajer terlalu banyak untuk dikerjakan waktu siang. Mau tidak mau, dia memberanikan diri untuk lembur malam ini. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Dengan perasaan was-was, Joe terus menginput data ke komputer. Sekali-sekali pikirannya melayang-layang bertanya-tanya tentang situasi kantor ini. "Pantesan dari gua masuk, kok nggak ada yang lembur malam. Asal udah 5:30 orang-orang udah pada kabur pulang. Paling lambat jam 7 malam mereka pulang. Itu juga cuma beberapa orang." Pikiran Joe kembali mengingat kejadian beberapa hari lalu. Waktu terus berlalu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dengan perasaan tidak tenang, matanya Joe berkali-kali melihat ke arah kaca luar ruangan. Takut-takut kalau OB itu muncul lagi malam ini. Tangannya yang masih memegang voucher sesekali dibolak-baliknya untuk mencari data yang harus diinput ke komputer. Suara telepon itu membuat Joe tersentak kaget. Dia melihat layar telepon menunjukkan angka 147 yang berarti panggilan dari ruangan manajer akunting. Joe langsung mengangkat gagang telepon, tapi tidak ada suara sambungan ke ruangan Pak Dodi. Pak Dodi adalah manajer akunting yang memberikan tugas untuk Joe lembur malam ini. Mata Joe menatap jam dinding ruangan yang menunjukkan pukul 10 lewat.
Apa Pak Dodi masih ada di ruangan ya? Tapi ini kan udah jam 10 malam. Joe ngebatin di dalam hatinya. Dengan cepat, Joe mengangkat gagang telepon. Lagi-lagi tidak ada sambungan ke ruangan Pak Dodi. Karena telepon berbunyi sampai 2 kali, Joe berkeyakinan kalau Pak Dodi masih di ruangannya. Dengan cepat, dia berjalan ke ruangan Pak Dodi yang jaraknya lumayan jauh. Ruangan Pak Dodi terletak di pojok ruangan di samping ruang arsip pajak. Dari jauh, dia melihat ruangan Pak Dodi gelap. Tapi pintu ruangannya terbuka. Dengan perasaan yang was-was, Joe menghampiri ke arah pintu. Dan dari jauh dia melihat Pak Dodi sedang berdiri membelakanginya. Dengan posisi berada di pojok ruang dekat piling kabinet. "Malam, Pak. Bapak panggil saya." Pak Dodi tidak menjawab. Dia tetap membelakangi Joe. Sekali lagi Joe bertanya, dan posisinya sekarang sudah berada 2 meter dari Pak Dodi. "Malam, Pak Dodi. Bapak panggil saya tadi, Pak." Pak Dodi juga tidak menjawab. Perlahan-lahan, badan Pak Dodi berputar menghadap Joe. Ditatapnya mata Joe. Joe yang melihat wajah Pak Dodi pun balik menatap matanya. Perlahan-lahan, mata Pak Dodi berubah warna menjadi merah. Matanya melotot tajam ke arah Joe. Badannya mulai membesar, semakin lama semakin besar. Tangannya mulai mengarah ke arah Joe. Joe yang kaget dan takut melihat perubahan Pak Dodi langsung jatuh duduk. Dengan sekuat tenaga dan merangkak perlahan-lahan, dia berusaha keluar dari ruangan itu. Seperti tidak memiliki tenaga, badannya lemas dan gemetaran. Mulutnya terkunci, tidak bisa berteriak. Dan baru beberapa langkah, Joe pun sudah tidak mengingat apa-apa lagi. Joe tersentak kaget dan bangun dari pingsannya setelah 3 orang security menolong dan membawanya ke ruangan meeting di lantai 2 yang tak jauh dari ruangan Pak Dodi. Kebesokan harinya, di saat jam kerja, Joe menemui Pak Dodi dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Tapi, lagi-lagi Pak Dodi tidak mempercayai apa yang diceritakan Joe. Dan hari itu juga Joe memutuskan untuk keluar dari kantor itu. Sejak keluar dari kantor itu, Joe tidak lagi mengalami hal-hal yang menakutkan. Cerita ini langsung diceritakan Joe ke channel Bang Pileng sewaktu Joe menjadi teman satu kantor gua di perusahaan yang sama. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua upload video baru. Salam dari Bang Pileng.